Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan masuk dalam doa teduh pada hambanya. Ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun dan menyertai kita sekalian dalam ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersorak-sorai lagi dalam Kidung Jemaat 99. Kita sorga bergema. Bangsa-bangsa
mengakui pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kau Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami.
Dan pada pagi hari ini kami bersyukur bersama seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, di mana sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Di sepanjang tahun 2023 yang sudah kami lalui bersama-sama, kami bersyukur pada akhir bulan ini, di mana kami bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam memperingati kelahiran Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus datang lahir ke dalam dunia ini membawa keselamatan bagi kami, membawa kelepasan bagi kami, membawa damai sejahtera bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan jemaat-Mu di sepanjang 1 tahun yang sudah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak di dalam keluarga kami masing-masing. Tentu di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing ada tantangan, ada pergumulan, ada jatuh bangunnya kami dalam mengiringi Tuhan. Tetapi kami tahu satu hal, kami bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu memungkinkan kami bisa datang pada saat ini, di mana kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di momen Natal tahun ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa sebentar diadakan peneguhan sidi bagi anak-anak kami dan baptisan anak. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi kami semua yang sudah hadir saat ini. Kami yakin percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kita akan berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh dari mula sampai sekarang dan selamanya. Termulia. Amin. 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 Silakan duduk. Kita akan membaca kitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Jika sudah mendapatkannya, Kolose 3 ayat yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama secara perlahan. Jika sudah mendapatkannya, Kolose 3 ayat yang ke-15 berkata 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian dari PPK 51 Kabar Gembira.
lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa ada di tempat ini untuk datang memuji, memuliakan Engkau, tetapi nama-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya Engkau akan terus memberkati dan menyertai kami, anak-anak-Mu yang selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, di dalam ibadah kami bisa memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat di sebelah penduduk, kita akan menampilkan persembahan pujian dari Pare-Pare.
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Buktinya sampai saat ini kita bisa masih ada di tempat ini. Penyertaan Tuhan dari tahun dari Januari sampai kita Desember, kita masih merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian Natal di hati kita. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu.
hati dan pikiran kami semua, supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengar kebenaran firman. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita masih dalam suasana Natal, ya, dalam suasana Natal. Di Natal kita tanggal 12, saya membawa firman Tuhan. Natal membawa damai sejahtera. Ya, Natal ataupun kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai sejahtera. Nah, di khotbah saya pada waktu Natal ada 2 poin yang saya sampaikan. Ayo, siapa yang masih ingat? Orang yang bisa menikmati damai sejahtera itu adalah poin yang pertama apa? Masih ingat? Orang yang bisa merasakan damai sejahtera, damai sejahtera itu bisa kita nikmati kalau kita hidup berbuat dosa. Begitu? Atau apa? Damai sejahtera itu kita rasakan di mana ada kekudusan. Waduh, lupa ini. Waduh. Tidak mungkin kita bisa damai kalau kita tidak hidup kudus, betul tidak? Siapa yang ada dosanya, terus dia suka cita, oh haleluya, tapi ada dosanya. Tidak mungkin kita bisa rasakan. Yang kedua apa? Ayo. Kejahatan tidak bisa bersatu dengan kebaikan. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Waduh. Gitu ya. Nah, hari ini juga saya mau membawa kita belajar dari 2 pembacaan tadi. Lukas 2 ayat 14 dan Kolose 3 ayat yang ke-15. Kita belajar bersama-sama tentang damai sejahtera Kristus di hati. Ya. Damai sejahtera Kristus di hati saya dan di hati saudara. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ini Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh ayat sebelumnya. Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, ya, ayat sebelum dari ayat ini, di mana orang-orang kudus ataupun orang-orang percaya yang ada di Kolose banyak yang mengalami kehilangan damai sejahtera di hati. Ya, orang-orang Kolose banyak yang mengalami kehilangan damai sejahtera. Nah, kenapa mereka kehilangan damai sejahtera? Itu konteks dari ayat ini. Karena pada saat itu banyak ajaran-ajaran palsu yang datang dari Yunani dan Asia yang sangat mempengaruhi iman mereka. Nah, ini yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera, yang membuat mereka menjadi bingung karena ada ajaran sesat yang masuk. Ajaran yang mempengaruhi iman percaya mereka. Itu yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera di hati. Yang kedua adalah karena mereka masih hidup menurut keinginan daging. Karena mereka masih hidup menurut keinginan duniawi. Nah, ada sangkut pautnya dengan khotbah saya waktu Natal. Kita tidak mungkin hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak hidup kudus.
Malaikat itu katakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukan manusia yang berdosa, tetapi manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini yang membuat jemaat di Kolose kehilangan damai sejahtera. Karena mereka masih hidup di dalam kedagingan, hidup secara duniawi, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera di hati. Makanya Paulus menasihati mereka supaya mereka memiliki damai sejahtera di hati itu. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus mereka tinggalkan, yang harus mereka buang, yaitu dari ayat yang ke-5, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9. Apa yang harus ditinggalkan? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ada ini di dalam hati kita, masih kita lakukan, tidak mungkin kita memiliki damai sejahtera di hati. Apalagi kita iri kepada orang lain, sudah kehilangan damai ini. Kalau kita sakit hati sama orang, kehilangan damai ini. Jadi kalau kita mau merasakan damai sejahtera itu, buang semuanya ini. Kenajisan, hawa nafsu, percabulan, fitnah, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang membuat orang-orang percaya yang ada di Kolose kehilangan damai sejahtera di hati. Nah, supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera di hati, itu berarti mereka harus membuang hal ini. Nah, kalau saya berbicara tentang damai sejahtera di hati, dunia hari-hari ini sangat membutuhkan damai sejahtera, termasuk saya dan saudara. Betul atau benar? Kita pasti mau merasakan damai sejahtera, sukacita Natal. Saudara sadar atau tidak, kadang-kadang kita kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Kita sudah terlalu sibuk, capek nih, buat kita hilang damai sejahtera. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu kita harus membuang hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera di hati. Nah, saking orang mau memiliki damai sejahtera di hati, ada begitu banyak cara yang dilakukan orang untuk memperoleh damai sejahtera itu. Apa yang dunia sekarang lakukan untuk mendapat damai sejahtera? Ada orang yang mencari damai di tempat-tempat hiburan. Ada orang yang menjadi damai di tempat mabok-mabokan. Nah, ini yang terjadi. Saudara, karena ini hari raya, mari kita kumpul sama-sama. Mari kita minum bersama-sama, supaya kita bersukacita bersama-sama. Selesai minum-minum, stres, habis uangnya. Beli balok lah, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa dapat damai sejahtera seperti itu? Saudara, tidak mungkin kita akan mendapat damai sejahtera dengan tempat-tempat hiburan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Itu akan menambah kita menjadi kurang waras. Kalau kita sudah mabuk, sudah marah-marah nih. Minta uang sama istri, tidak dikasih, marah nih. Karena tidak ada yang tempat beli balok lagi. Saudara, itulah kita. Ya, jangan kita mencemari sukacita, damai sejahtera kita merayakan Natal dengan hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak akan berguna bagi kita. Yang kedua, ada orang mencari damai dengan mengumpulkan banyak uang, main judi, dengan hal-hal yang lain. Mereka mau mencari uang yang banyak dengan cara-cara yang tidak wajar, dengan cara-cara yang tidak baik. Akhirnya apa?
kita akan kehilangan damai. Orang yang berjudi, dia bisa jual TV di rumah, jual tempat karaoke di rumah. Kalau istrinya bisa dijual atau anaknya bisa dijual, mungkin dijual juga. Saudara, itu orang judi. Supaya mau dapat kaya, tapi bukan untung yang dapat. Apa yang dapat? Buntung. Saudara, tidak ada ceritanya orang kaya kalau main judi. Tapi itulah cara orang. Dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Saudara, gaya hidup seperti ini harus kita hilangkan. Apalagi kita yang bekerja. Kita mau bekerja sama ini, kita pinjam uang banyak-banyak, kita tidak bayar, lari lagi cari yang lain. Saudara, itu bukan mental orang Kristen. Itu tidak baik. Dan itu akan membawa nama kita tidak baik. Kalau kita sudah berbuat salah dimanapun, orang pasti tahu, ini orang tukang tipu ini. Jangan kasih kerja dia, nanti kau ditipu juga. Wah, tidak baik nama kita. Makanya kita bersyukur saja dengan apa yang ada sama kita. Nikmati hidup, sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, seperti ada slogan orang sekarang, damai itu sederhana. Bisa kumpul dengan saudara, dengan keluarga kita, biar makan pisang goreng yang diambil di samping rumah, tidak apa-apa. Nikmati dengan sukacita, enak tuh. Daripada kita nikmati ke tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, hasil uang korupsi, hasil uang pinjaman. Setelah itu pusing lagi kerja untuk bayarnya. Jadi bahagia itu sederhana. Kumpul saja di rumah, nyanyi-nyanyi, makan pisang goreng, makan bakso. Enak, senang, damai sejahtera. Ada orang yang mencari damai dengan obat-obat terlarang, narkoba. Ya. Mereka bisa dapat damai, iya, tetapi membuat mereka menjadi orang yang berpikir tidak waras. Saudara, di lapas banyak anak muda yang tertangkap karena narkoba. Jangan bilang orang-orang di kampung itu tidak narkoba. Justru bandar-bandar narkoba sekarang mengincar orang-orang yang di kampung. Orangnya polos, kalau dikasih uang, wih, sudah lihat uang banyak, terlibat nih. Itu terjadi di lapas. Ya, orang-orang dari kampung, kiriman dari kampung masuk lapas. Kenapa? Narkoba. Saudara, mereka mencari damai, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Terus damai kita dapat di mana? Ya, di dalam Tuhan. Tahu lagu anak sekolah minggu? Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, turun, mencari damai. Tidak ada dapat damai di sana. Di mana kita dapatkan? Ya, di dalam Tuhan. Ya. Damai sejahtera itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Apabila kita melayani Tuhan bersama-sama, sukacita bersama-sama melayani Tuhan, seperti kami yang ada Pak Pare, keluarganya Pak Wari, dan keluarga saya, kami bawa musik, melayani di sini, wah, sukacita, ada damai di hati kami. Kita bisa berbeda. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Bukan kita mau memperlihatkan kemampuan kita. Kalau ada acara besar, oh saya mau tampil di situ supaya saya dilihat, supaya saya dipuji. Di kampung-kampung seperti ini enggak. Oh enggak. Damai yang sesungguhnya ya begini. Ada sukacita tersendiri di hati melayani Tuhan. Ya. Saya juga bangga, senang melayani di tempat ini. Nah, karena itu sukacita damai sejahtera itu tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Tentu kita dapatkan di dalam Tuhan. Itu yang membuat orang kehilangan damai sejahtera jadi. Terus damai sejahtera itu kita bisa dapatkan di mana? Kalau damai itu tidak bisa kita dapatkan dari mencari uang, dari tempat hiburan, dari tempat yang lain-lain seperti saya katakan tadi. Terus damai sejahtera kita dapatkan di mana? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di hati? Ya, saya kasih 3 poin ya dari ayat pembacaan kita dari Kolose. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-15a. Apa dikatakan di sana?
supaya kita memiliki damai sejahtera di hati, ayat 15a, kita harus melakukan perintah Tuhan. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, pasti ada sukacita di hati kita. Apa perintah Tuhan bagi kita? Wah, banyak sekali. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan perintah kita ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu. Banyak sekali perintah Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita mau memiliki damai sejahtera di hati, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, kata perintah ini berarti suatu hal yang harus dilakukan. Kalau perintah harus dilakukan, bukan kalau saya mau. Kalau kita melihat Kapolda yang suruh anak buahnya, siap komandan, siap komandan. Pergi sana, siap komandan. Nah, itu kalau di tentara. Nah, kita adalah tentaranya Tuhan, polisinya Tuhan. Tuhan kasih perintah pada hati kita. Jadi harus kita lakukan, bukan kalau mau. Ya, kalau kita bicara secara global tentu luas sekali. Sekarang saya mempersempitkan. Perintah Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, tentu ada perintah Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, jikalau kita mau keluarga kita ada damai sejahtera, mulai dari keluarga kita sendiri, kita harus pahami peran kita masing-masing di dalam keluarga. Jadi pada saat kita membentuk suatu keluarga, ya bagian keluarga dan yang muda yang akan berkeluarga, kita harus tahu posisi kita di dalam keluarga. Anggota-anggota keluarga itu tahu posisinya. Suami tahu posisinya, istri tahu posisinya, anak-anak tahu posisinya, perannya di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu ada perintah Tuhan masing-masing bagi kita. Ada perintah Tuhan bagi istri, ada perintah Tuhan bagi suami, ada perintah Tuhan bagi anak-anak. Nah, kita mulai dari ibu-ibu saja ya. Perintah untuk ibu-ibu. Apa perintah untuk istri ataupun ibu-ibu? Kita bisa baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Perintah Tuhan kepada ibu-ibu adalah ayat yang kedua-dua, 23 dari Efesus pasal 5 apa? Tunduklah kepada suami. Apakah kalau istri jalan, kalau suami ada, ayo suamiku tunduk begini. Lama-lama tunduk, dia tanduk di perutnya. Apakah begitu? Tunduk di sini berarti menghargai dan menghormati. Tuhan Allah menyuruh perempuan tunduk dan menghormati suami, bukan berarti menurunkan derajat wanita. Tidak seperti itu. Supaya tahu posisinya di dalam keluarga itu, tunduk dan menghormati suami. Di ayat yang ketiga dari Efesus 5. Ya, tunduk dan menghormati. Siap, Pak suami. Bukan seperti itu ya. Tunduk dan menghormati itu berarti menghargai. Saudara, ibu-ibu, kalau bukan kita yang hargai suami kita, siapa lagi? Sebuah cerita kisah nyata ini. Seorang ibu, ada dia lihat seorang laki dari sana, bajunya compang-camping, kurus kerempeng. Dia bilang, laki-laki siapa itu? Kurus kering kerempeng, tak diurus istri kali. Pas mulai dekat, ih suamiku. Makanya hati-hati. Ya hina-hina itu laki-laki yang kurus kerempeng, compang-camping bajunya dari sana. Laki siapa itu tidak terurus. Pas dekat-dekat, ih suami. Saudara, hargai suamimu. Bagaimana? Hargai, ingat waktu kita baru pacaran. Wah, kita puji dia, suamiku ganteng dan sebagainya. Masa sudah tua-tua dibilang jelek?
kerempengan. Saudara, itulah hargai. Nah, jangan harap kita orang lain hargai suami kita kalau kita sendiri tidak hargai dan hormati mereka. Tidak mungkin. Ya mulai dari kita. Sejeleknya apapun suaminya kita, dia sudah kurus kerempeng ke, dia sudah kayak Datuk Maringgi ke, tetap dia suaminya. Saya akui istri itu. Waktu saya sakit, saya kurus sekali, tapi tetap dia sayang sama saya. Wah, tetap dia cinta sama saya. Wah. Dia masakin yang enak, saya jadi gemuk lagi, gagal lagi. Jangan mau waktu gagal-gagalnya saja. Kan janji kita, baik sakit, baik tidak ada uang, saya sayang dia. Tidak ada uang ditendang. Ada uang abang disayang. Tak ada uang abang ditendang. Saudara, hargai, hormati. Itu perintah loh. Perintah, ya. Hormati suamimu. Ya, tunduk dan hormati itu di Efesus pasal 22, 23 dan 33. Jadi itu harus dilakukan. Nah, kita perlu tahu apa peran sesungguhnya kita di dalam keluarga, ya. Jadi peran kita ya sebagai penolong, pembantu, jangan justru kita yang pengambil kebijakan. Ngerti tak? Kadang-kadang itu yang terjadi. Kalau mau beli baju untuk anak-anak, beli baju, tak bagus ini. Akhirnya, sudah tanya nih mamamu. Dia mengambil keputusan. Begitu kah? Saudara, harus taat atau bertunduk dan taat kepada suami. Itu untuk ibu-ibu. Sekarang perintah untuk suami, ya. Apa perintah untuk suami? Kasihilah istri. Di ayat 25. Efesus 5 5 ayat ayat 25. 25 sampai 33. Suami, bapak-bapak disuruh apa? Kasihilah istrimu. Iya, kasihi istrimu, Pale. Kalau kau mau dikasihi, kasihi istrimu. Ya. Jangan kita tuntut-tuntut. Saya kepala rumah tangga, harus kau ikut saya. Mulai dari kita. Firman Tuhan katakan, apa yang kita mau orang lain lakukan bagi kita, kita yang harus lakukan terlebih dahulu. Kalau kita mau jadi suami yang istri kita tunduk dan hormat sama kita, jadilah suami yang baik. Bagaimana istri mau tunduk dan taat pada kita? Kita pulang bukan bawa uang, tetapi bawa mana istriku? Apa makanan ini? Bagaimana bisa menghormati suami yang begini? Ya, kita tidak pernah juga mengasihi istri kita. Nah, sebagai suami, perintah kepada kita, suami harus mengasihi istri. Dalam arti tunjukkan kasih dan perhatian kita sama istri. Jangan dikasari, ya. Jangan kasar, baik kasar secara mulut dan kasar secara tangan. Jangan ringan tangan. Bagus kalau ringan tangan kasih uang. Kalau ringan tangan kasih tamparan, pak. Jangan sampai ya. Saya yakin bapak-bapak di sini ndak seperti itu. Betul tak? Ndak seperti itu. Nggak ada yang mengaku. Jadi harus kasihi istri kita. Ya, jangan berlaku kasar. Saudara, bagaimanapun istri kita itu kalau dikasihi, wow, senang mereka. Ya, jangan dikasari. Adapun istri kalau bertingkah, ada maunya itu. Kalau dia ada mau, kalau kita tidak turutin, bertingkah nih. Kalau kau tunjukkan kasihmu, pasti dia senang. Betul kah ibu-ibu? Ada kah ibu-ibu di sini yang tak suka kalau dipuji suaminya? Kalau suaminya bangun, kenapa kau ini kayak pembantu? Kenapa mukamu jelek begitu? Tidak mungkin ya. Tapi kalau kita ibu-ibu dipuji, wah luar biasa. Apalagi mereka ada terus dengan kita, kan bangun buka mata sama istri kita juga. Harus dikasihi.
Ya, istri harus dikasihi. Ya, kasihlah pujian sama mereka. Masa mereka sudah capek-capek masak untuk kita, tapi kita tidak pulang makan di rumah, kita makan di tetangga. Kecewalah istri. Betul tidak ibu-ibu? Sudah dengan penuh kasih, masa untuk suaminya tunggu datang. Suaminya lebih suka makan di tempatnya orang. Jadi sekali-kali kasih pujian, ya. Enak sekali masakanmu walaupun agak asin. Puji saja. Supaya mereka senang, ya. Jadi itu perintah di 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan menghormati istri karena mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Jadi istri kita itu teman pewaris dari kasih karunia. Jadi istri teman, bukan pembantu, bukan pesuruh kita. Mereka adalah teman kita, teman cerita, teman curhat. Ya, jangan curhat ke istrinya orang. Walaupun istrinya orang suka dengar kok, ada istrimu tuh. Ya, makanya istri kalau suami curhat dengar dong. Kalau enggak kau dengar itu dia pergi curhat sama orang lain. Ada ibu-ibu yang lain yang lebih mendengarkan dia, tunggu waktu. Ya saling ada ya, saling menghargai ya. Kalau suaminya curhat, dengarlah. Demikian juga istri. Kalau istrinya curhat, bapak-bapak dengar. Kadang-kadang bapak ini terlalu cuek. Kalau perlu, kalau istri lagi itu telinga diam-diam tidur. Atau keluar dulu sebentar. Nah, begitu. Jadi itu perintah. Itu bukan saya buat-buat ya. Suami, mari hormati istrimu sebagai teman pewaris. Itu perintah untuk suami istri. Nah, untuk anak-anak di Efesus 6 ayat 1 dan 3. Anak-anak, apa perintah Tuhan untuk anak-anak? Taatilah orang tuamu dan hormatilah ayah ibumu. Taatilah orang tuamu dan hormatilah mereka. Anak-anak zaman sekarang bagaimana? Kita satu saja bicara, papa kurang gaul lah, mama kurang gaul lah. Betul tak anak-anak? Saudara, prihatin sekarang, anak lebih sayang HP-nya daripada papa mamanya. Betul tak? Kalau mama disuruh, saya masih main game ini. Pengalaman nih ya. Setelah saya rasakan juga begitu. Ya mau di apa? Tetap juga kita arahkan anak-anak. Jangan sampai itu akan terus terbawa. Tetap kita didik anak-anak kita dalam kasih Tuhan. Karena itu anak-anak, taati orang tuamu, hormati orang tuamu, supaya panjang umur dan lanjut usia. Waduh, terlalu panjang saya bahas, baru poin pertama ini, baru masih ada 2. Kita masuk poin yang kedua ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di hati? Kita harus saling menerima. Ayat yang ke-15b. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mau memiliki damai sejahtera di hati, kita harus belajar saling menerima satu dengan yang lainnya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Di firman Tuhan kita katakan kita ini adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tentu kalau kita ini satu tubuh, kita lihat tubuh kita sendiri, sama enggak mereka? Tangan sama enggak dengan kaki? Enggak sama. Nah, tubuh kita ini berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi mereka mau kerjasama, sehingga terjadilah suatu tubuh yang lengkap dan sempurna seperti ini. Saya bisa bayangkan, kalau mulut bilang, saya tidak mau terima rambut deh, keriting, sudah ubanan lagi. Baru mulut bilang, tidak mau terima hidung karena pesek. Sudah, itu kalau mereka begitu pasti tubuh kita bagaimana? Nah, saya dan saudara kita ini sebagai tubuh Kristus.
Tentu kita juga punya karakter masing-masing. Kita punya maunya masing-masing. Nah, bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lainnya? Saudara, firman Tuhan mengatakan besi menajam besi, manusia menajam manusia. Nah, Tuhan tempatkan manusia-manusia seperti ini di sampingmu untuk membentuk kita lebih baik lagi. Tuhan menempatkan suami, istri, dan anak-anak seperti ini supaya membentuk engkau lebih baik lagi. Nah, firman Tuhan mengatakan hendaklah kita saling menerima satu dengan yang lainnya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dasarnya kita menerima adalah di Roma 15 ayat yang ke-7. Situ firman Tuhan katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus menerima kita. Jadi saya dan saudara menerima orang lain dengan apa adanya mereka. Dasarnya adalah karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menerima saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah menerima kita, apa alasan kita untuk tidak menerima sesama kita? Seperti di ayat yang ke-15b itu dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Artinya kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Lengkap dengan kelebihan, kekurangan, kecerewetan, dan keemosian orang-orang yang Tuhan tempatkan di kita. Itulah mereka, dan kita harus saling menerima. Yang terakhir di ayat yang ke-15b, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di hati. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, kita harus senantiasa bersyukur. Saudara, ini yang sangat penting kita perhatikan. Ayat yang ke-15. Setelah Tuhan Yesus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus di hatimu, untuk itulah kamu dipanggil, dan ditutup dengan bersyukurlah. Kenapa kita diminta untuk bersyukur? Untuk menghindari kita dari sungut-sungut dan manokok-nokok. Apa bahasa masa bersungut-sungut? Mengeluh. Apa? Manokok. Ya itulah, suka mengeluh. Ayo kita kerja sama-sama. Oh, dia datang. Suruh masak lagi. Suruh. Itu namanya. Dia datang, tetapi mulutnya dia masak. Kenapa saya lagi suruh masak ini? Kenapa sih suruh saya potong sayur lagi ini? Kenapa saya? Dia datang, tapi manokok-nokok. Tidak bersyukur, ya. Jadi belajar bersyukur dan belajar berpada kepada apa yang ada. Saudara, jangan kita terlalu mengikuti gaya orang lain. Cukuplah dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai orang beli HP, kita juga mau beli HP, tidak bisa, pinjam nih. Pas pinjam, tidak bisa bayar nih. Tidak bisa bayar, lari nih. Begitu. Artinya bersyukurlah dengan apa yang ada. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita nikmati dengan rasa syukur, itu akan membawa damai sejahtera di hati. Amin. Seperti saya katakan tadi, walaupun kita makan pisang goreng yang ditebang di samping rumah, tetapi kalau ada damai, wah, sukacita. Daripada kita makan ayam panggang, makan babi panggang, hasil curian, hasil pinjaman, setelah kenyang, pikir lagi bayar. Ya, senang itu sederhana. Sama-sama pergi mandi di sungai, keluarga, wah, gembira-gembira. Daripada ke kolam renang, senang-senang, bayar. Hilang damai sejahtera di hati. Nah, maksud saya, berpadalah kepada apa yang ada. Jangan terlalu mengikuti gaya hidup dunia ini. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Itu akan membawa damai sejahtera di hati kita. Saya yakin percaya firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini bisa menguatkan kita bersama-sama dalam mengikuti Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah di momen Natal ini semua yang telah mendengar firman Tuhan, kita semua yang sudah mendengarkan berita damai sejahtera di hati, damai di dunia, kita tidak mungkin bisa merasakan itu
kalau kita tidak menerima Yesus lahir dalam hati kita. Saudara, walaupun sepanjang bulan Desember ini kita dikhotbahi, hendaklah damai sejahtera Kristus ada dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tetapi kalau kita tidak datang, bertobat, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kalau masih ada dosa yang masih kita simpan, dosa yang masih belum kita akui di hadapan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah menikmati damai sejahtera di hati. Karena itu bawa hati kita kepada Tuhan. Akui segala dosa dan pelanggaran kita. Lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapat damai sejahtera di hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu meneguhkan kami di dalam kami menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama ini membawa damai sejahtera di hati kami masing-masing, sehingga di momen Natal ini kami memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya baik saudara, kita akan masuk pertanyaan. Nanti Bapak Ibu semua serentak menjawab, ya kami bersedia. Itu jawaban semua ya, ya kami bersedia. Apakah saudara-saudari percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawaban Bapak Ibu? Ya, kami bersedia. Yang kedua, nanti dijawab dengan ya, kami bersedia juga ya. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi teladan iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, serta dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Tuhan dalam perbuatan nyata, sehingga sejak kecil, dan jika saudara-saudari untuk mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka, dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian persekutuan sampai kelak mereka menyatakan iman mereka secara pribadi. Bagaimana jawabannya? Ya, sesuai dengan janji Bapak Ibu dan di hadapan Tuhan, saya akan membaptis anak-anak ini. Ini ya. Rizka Yanti, sebagai hamba Tuhan, saya akan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah Tritunggal turun dan menyertai engkau. Dersianti, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Natasha Lapi, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa,
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun dan menyertai kamu. Jelita Sari, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Aprilio, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun atasmu. Reza Aditya. Jonathan Immanuel. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Reza. Ini yang besar. Reza, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun ke atasmu. Jemaat Tuhan, kita pada saat ini kami berdoa bagi ketujuh anak yang sudah kami baptis pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya anak-anak ini bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Anak-anak ini bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh menyenangkan hati kedua orang tua, menyenangkan hati Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi jemaatmu. Biarlah ketujuh anak ini diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak mereka dewasa, mereka akan mengadakan pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sehingga mereka juga diteguhkan sidinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kau berkati anak-anak ini, biarlah sukacita damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, dijawab dengan ya, saya percaya. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah Tritunggal, namun sebagai Allah yang Esa dalam Roh Kudus, dalam Roh? Apa jawabanmu? Ya, saya percaya. Oke. Yang kedua, jawabannya kedua sama, ya, saya percaya. Apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dari mulanya adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan dalam perbuatan, sehingga telah membuat saudara menderita, mengaku hanya oleh semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudari. Apa jawabanmu? Ya, saya percaya. Ya, terima kasih. Yang ketiga dijawab dengan ya, saya bersedia. Yang tegas ya, jangan malu-malu. Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan, setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apa jawabanmu? Ya, saya bersedia. Ya.
Jawaban yang terakhir, ya. Ya, saya bersedia. Nanti yang terakhir dijawab dengan ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota gereja di tempat ini dan menjadi anggota yang baik, mengikuti hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam tata gereja di tempat ini? Apakah jawaban saudara-saudari? Ya, saya bersedia. Ya, sesuai dengan iman dan pengakuanmu di hadapan Tuhan, saya akan meneguhkan CD-mu di hadapan Tuhan. Ya, silakan berikut. Elrika Dwi Marsia. Hari ini Minggu 24 Desember 2023. Engkau telah menyatakan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan CD-mu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Magdalena, hari ini Minggu 24 Desember 2023. Engkau telah menyatakan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya akan meneguhkan CD-mu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Melkianus, hari ini Minggu 24 Desember, engkau telah menyatakan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaat. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya akan meneguhkan CD-mu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atasmu. Toding Langi, hari ini Minggu 24 Desember 2023. Engkau telah menyatakan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan CD-mu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera Allah Tritunggal turun atasmu. Amin. Masih tetap berlutut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah meneguhkan CD keempat anakmu di hadapan Tuhan. Biarlah mereka bisa mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam pertumbuhan iman, percaya mereka di dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan lihat ke jemaat. Ayo jemaat Tuhan berdiri. Terima kasih Tuhanku, puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhanku.